Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septianto Habibul Anwar, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang kami rangkum, yaitu algoritma naive Bayes. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengantar algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma machine learning yang masuk dalam kategori supervised learning dan digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi data. Algoritma ini dibangun di atas fondasi teorema Bayes yang dikombinasikan dengan asumsi yang sangat sederhana, yaitu naive atau naive, yaitu setiap fitur atau variabel prediktor bersifat independen atau tidak saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan kelas target. Meskipun asumsi independensi ini jarang terpenuhi secara mutlak di dunia nyata, karena variabel dalam data sering kali memiliki korelasi tertentu. Naive Bayes terbukti sangat efisien, cepat dalam proses pelatihan atau training, serta mampu menghasilkan akurasi yang kompetitif, terutama pada dataset berukuran besar atau teks. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu fondasi matematika atau teorema Bayes. Secara matematis, teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian berdasarkan pengetahuan atau kondisi sebelumnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Persamaan dasar teorema Bayes adalah sebagai berikut. Keterangan dari komponen rumus tersebut yaitu yang pertama, posterior probability, probabilitas kelas C terjadi jika diketahui fitur X atau kondisi atau prediktor. Ini adalah nilai akhir yang ingin dicari untuk menentukan hasil prediksi. Yang kedua, prior probability. Probabilitas awal dari kelas C sebelum data atau fitur baru diamati. Nilai ini diperoleh langsung dari proporsi distribusi kelas pada dataset. Yang ketiga yaitu likelihood. Probabilitas kemunculan kombinasi fitur X jika diketahui kelas targetnya adalah C. Yang keempat, evidence. Probabilitas total dari kemunculan fitur X di seluruh populasi data karena nilai P dalam kurung X selalu sama atau konstan untuk setiap kelas C saat perbandingan dilakukan. Pembagi ini seringkali diabaikan dalam komputasi praktis. Untuk poin yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Lanjut saja ke materinya, studi kasus dan alur perhitungan. Untuk permudahan pemahaman, bayangkan sebuah model prediktif yang bertugas mengklasifikasi apakah tren harga pasar besok akan naik, bullish, atau turun, bearish, berdasarkan dua fitur historis, sentimen berita positif atau negatif, dan volume transaksi tinggi atau rendah. Langkah-langkah kerja model. Angka 1 menghitung prior probability PC, modal penghitungan rasio total hari naik dan total hari turun dari seluruh riwayat data latih yang tersedia. Angka 2 menghitung likelihood P muka kurung X atau C. Modal menghitung seberapa sering sentimen positif atau negatif atau volume tinggi atau rendah muncul secara spesifik pada saat pasar sedang naik dan seberapa sering muncul saat pasar sedang turun. Langkah 3, perkalian probabilitas dan prediksial. Ketika ada data baru masuk, misal sentimen sama dengan positif, volume sama dengan tinggi. Naive Bayes akan mengalihkan nilai prior dengan likelihood untuk masing-masing kelas target. Skor kelas naik sama dengan positif naik dikalikan positif atau naik, positif tinggi atau naik. Skor kelas turun, positif turun dikalikan positif atau turun dikalikan positif tinggi atau turun. Kelas dengan nilai skor here terbesar akan dipilih secara hasil prediksi final. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan algoritma sangat cepat dan efisien, memerlukan waktu komputasi yang sangat minim, baik pada fase training maupun testing. Kekurangan algoritma, asumsi independensi naif. Mengapa variabel tidak saling menghubungkan jika antar variabel memiliki korelasi yang kuat, akurasi prediksi potensi turun. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Yang kelima, jenis-jenis naive Bayes yang sering digunakan. Yang pertama ada Gaussian naive Bayes. Di sini ini digunakan jika fitur prediktornya bernilai kontinu atau angka numerik real dan diasumsikan mengikuti distribusi normal. Contoh, nilai harga penutup, suhu, atau tinggi badan.
Yang kedua ada multinomial naive Bayes. Ini sering digunakan untuk kasus klarifikasi teks di mana representasi data didasarkan pada frekuensi kemunculan kata atau word count. Yang ketiga ada Bernoulli naive Bayes. Ini mirip dengan multinomial, namun fitur prediktornya bertipe binary atau 0 atau 1, ya atau tidak, hadir atau absen. Baik, kurang lebih presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.